Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Malia dengan NIM 2104253. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari pengembangan organisasi pada pertemuan pertama dan kedua, yaitu pertama pembahasannya itu mengenai karakteristik organisasi sebagai suatu sistem. Secara etimologis, organisasi dijelaskan sebagai organum atau juga organon, yang berarti alat, anggota, bagian, atau badan. Organisasi juga merupakan kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerjasama. Organisasi memiliki unsur dasar yaitu sekelompok orang, kerjasama, dan juga tujuan. Sebagai sistem organisasi, merupakan sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam satu kesatuan yang utuh dan secara stimulan berproses ke arah tercapainya tujuan tertentu. Organisasi merupakan sistem terbuka yang mana dalam melaksanakan kegiatannya merespon pengaruh luar atau lingkungan. Selanjutnya ada teori organisasi. Teori organisasi terdiri dari 3 teori, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan juga teori modern. Teori klasik ini berkembang ada 3 jalur, yaitu birokrasi, manajemen ilmiah, dan juga teori administratif. Pada teori pendekatan ini mendapatkan kritik karena pekerja diperlakukan layaknya mesin dengan pekerjaan yang sangat mekanistik. Selanjutnya teori neoklasik. Teori ini muncul sebagai kesimpulan dari serangkaian percobaan yang dilakukan oleh Elton Mayo. Selanjutnya teori modern, pendekatan ini mampu menyatukan keseluruhan pandangan dalam analisis organisasi dan juga menemukan bahwa keberhasilan perusahaan ditentukan oleh sekelompok teknologi dengan karakteristik yang bisa jadi berbeda dengan perusahaan lain. Adaptasi terhadap lingkungan juga menjadi faktor dalam keberhasilan organisasi. Selanjutnya, lingkungan dalam organisasi. Lingkungan pada organisasi merupakan segala sesuatu yang mencakup keseluruhan elemen yang terdapat di luar batas-batas suatu organisasi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi sebagian ataupun juga organisasi secara keseluruhan. Pengaruh lingkungan terhadap organisasi yaitu pada ketergantungan sumber, struktur organisasi, elemen-elemen perbatasan atau boundary spanning, dan juga diferensiasi dan integrasi, dan juga karakteristik struktur internal organisasi, dan juga perencanaan masa depan atau forecasting. Selanjutnya, strategi pengendalian lingkungan. Mengusahakan terciptanya hubungan yang baik dengan elemen-elemen terpenting dari lingkungannya, dan juga membentuk lingkungan agar tidak berbahaya dan bisa menguntungkan bagi organisasi. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah struktur organisasi atau peta, skema, dan juga kerangka kerjasama yang menggambarkan keseluruhan unit kerja, kegiatan, serta proses yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut. Bentuk-bentuk struktur organisasi ini ada 4, yaitu struktur fungsional, produk, campuran atau hibrida, dan juga struktur matriks. Selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi. Prinsip organisasi yang pertama yaitu perumusan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Tujuan adalah kebutuhan manusia, jasmani maupun rohani, yang diusahakan untuk mencapai dengan kerjasama sekelompok orang. Tujuan yang dirumuskan dengan jelas menjadi pedoman bagi haluan organisasi, pemilihan bentuk organisasi, pembentukan struktur, penentu macam pekerjaan yang akan dilakukan, dan juga kebutuhan pejabat. Selanjutnya ada departemenisasi. Aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja atau fungsi tertentu. Selanjutnya ada elemen dalam organisasi. Elemen dalam organisasi yaitu ada persepsi. Persepsi ini merakut pada proses seleksi organisasi dan interpretasi rangsangan yang berasal dari lingkungan. Selanjutnya ada sifat. Sifat adalah aturan-aturan tentang perasaan, pikiran, dan predisposisi seseorang untuk menghadapi aspek-aspek yang dimiliki oleh lingkungannya, dan juga fungsi sifat ini untuk penyesuaian pertahanan diri, penilaian, dan pengetahuan. Selanjutnya ada nilai. Nilai berhubungan dengan sifat karena menjadi dasar munculnya sifat. Nilai memiliki fokus yang lebih umum dan tahan terhadap perubahan dibandingkan dengan sifat.
Terinternalisasinya nilai menjadikannya sadar atau tidak sadar, standar atau kriteria pengembangan dan pemeliharaan sifat yang relevan dengan objek maupun situasi yang dihadapi. Selanjutnya ada kepuasan kerja, yaitu merupakan komponen moral. Moral adalah sebuah sifat dari kepuasan dengan hasrat untuk melanjutkan keinginan untuk berjuang mencapai tujuan kelompok dalam organisasi. Selanjutnya, perilaku antar kelompok dalam bentuk interaksi muncul karena adanya ketergantungan antar kelompok. Keberhasilan interaksi antar kelompok sangat ditentukan oleh stabilitas yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas individu maupun kelompok dalam usaha mencapai tujuan organisasi di dalam situasi tertentu. Selanjutnya, adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan. Yang pertama ada penyesuaian struktur. Penyesuaian struktur ini adaptasi terhadap perubahan lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Selanjutnya ada sistem manajemen yang merupakan perubahan organisasi secara internal memerlukan penyesuaian dalam sistem manajemen tertentu. Selanjutnya ada subsistem yang adaptif, yang mana sistem organisasi harus memiliki misi untuk melakukan perubahan dan merekomendasikannya kepada manajemen. Selanjutnya ada perlindungan terhadap teknologi organisasi. Organisasi harus mampu untuk selalu mengadopsi teknik-teknik baru yang ada di lingkungannya. Lalu kekuatan-kekuatan penyebab perubahan dalam organisasi. Yang pertama ada kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal ini terjadi karena adanya perubahan-perubahan dalam berbagai variabel eksternal seperti sistem politik, ekonomi, teknologi pasar, dan nilai-nilai. Berbagai kekuatan eksternal dari kemajuan teknologi sampai kegiatan persaingan dan perubahan pola kehidupan dapat menekan organisasi untuk mengubah tujuan, struktur, dan metode operasinya. Kedua, ada kekuatan internal. Kekuatan internal ini merupakan hasil dari faktor-faktor seperti tujuan strategi kebijaksanaan, manajerial, dan teknologi baru serta sikap dan perilaku para karyawan. Selanjutnya ada tahap-tahap proses perubahan. Yang pertama ada tekanan dan desakan, intervensi, reorientasi, diagnosa dan pengenalan masalah, dan keempat penemuan dan pengenalan masalah, kelima percobaan dan hasil, keenam pungutan dan penerimaan. Pengembangan organisasi adalah strategi untuk merubah nilai-nilai daripada manusia dan juga struktur organisasi, sehingga organisasi itu adaptif dengan lingkungannya. Faktor-faktor penyebab dilakukannya pengembangan organisasi adalah kekuatan eksternal seperti kompetisi yang semakin tajam antar organisasi dan juga adanya perkembangan iptek. Selanjutnya kekuatan internal, struktur sistem dan prosedur perlengkapan dan fasilitas proses dan sasaran bila tidak cocok akan membuat organisasi tidak baik. Selanjutnya, action research. Action research ini merupakan tindakan pemecahan masalah organisasi yang dilakukan dengan berbasiskan data maupun model-model teori. Tahapannya ada tahapan penilaian keadaan, di mana mengembangkan action research pada pengembangan organisasi menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari 4 komponen, yaitu sistem sosial, teknik, administrasi, dan juga strategi. Selanjutnya, tahap pemecahan masalah. Dan ketiga ada tahap implementasi, dan keempat ada tahap evaluasi. Baiklah, sekian dari saya mengenai pengembangan organisasi atau juga karakteristik organisasi sebagai suatu sistem. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.